Robot atau EA V-Smart AVG adalah satu robot dengan konsep yang sangat menarik. Konsepnya unik sekali karena kemampuan robot ini membangun satu visualisasi tentang proses trading. Dari proses visualisasi itu kemudian akan diterjemahkan dalam membuka posisi real. Jadi sebelum membuka posisi-posisi real trading, robot ini melakukan visualisasi membuka posisi-posisi yang kita sebut sebagai posisi virtual. Oke, nah sebelum kita lihat proses backtestnya dan penjelasan lebih detail tentang fitur-fitur yang ada, karena fiturnya sangat lengkap ya, ada special fitur sendiri itu untuk virtualnya, kemudian ada fitur khusus seperti untuk filter news, risk management, untuk money management, dan banyak fitur lainnya. Jadi sebelum saya jelaskan lebih detail tentang itu, kita bicarakan bagaimana kita meng-setup AI ini, karena ada dua file penting. Oke, nah ini filenya dalam bentuk zip, mungkin bisa kita double klik untuk kita buka. Ya, ini ada dua folder, expert dan library. Gitu. Library ini berisikan file untuk filter news. Oke, kita kembali ke MetaTrader. Di sini kita buka open data folder. Kemudian kita masuk ke dalam folder MQL4. Oke, ini sudah terbuka. Nah, kita kembali ke file yang kita download itu. Ini kan di dalamnya ada folder ya. Foldernya bisa kita select semuanya dan kita drag dan kita pindah ke folder MetaTrader kita siapin ini. Tinggal kita lepaskan dan kita replace dua folder itu. Kemudian kita bisa klik refresh ya, refresh, maka nanti file-file itu akan muncul di sini. Misalnya ini sudah langsung sudah ditampilkan. Oke ya. Nah, kita ingin backtest, kita bisa pilih EA-nya, kemudian saya mau coba di AUD/CAD. Kita bisa jalankan di time frame M1. Sebetulnya pada saat trading real kita bisa pasang di time frame manapun, tidak masalah gitu. Tapi yang terpenting harus ada data di M1 karena AI ini membutuhkan data yang lebih detail ya gitu. Makanya untuk backtest kita coba dari M1 aja. Oke, kita lihat sekarang adalah settingan dan fitur-fiturnya yang ada. Di sini ada type of order, ini ada pilihan. Misalnya saya ingin hanya mengizinkan open buy aja, saya bisa pilih open buy only atau sell atau buy dan sell. Nah, umumnya kita menggunakan buy dan sell ya gitu. Tapi pada kondisi tertentu mungkin kita bisa setting hanya buy aja atau sell aja gitu. Kemudian untuk signal entry-nya ada dua ya, thrift trend sama yang breakout. Breakout ini agak jarang bisa buka posisi karena dia harus nge-breakout ya, dan apalagi kita menggunakan virtual, jadi setelah breakout kemudian mesti nunggu beberapa kali terjadi floating gitu kan, jadi agak-agak jarang ketemu sinyal untuk bisa open. Dan hasilnya pun setelah dari backtest juga retrieve itu punya hasil yang lebih menarik. Tapi silakan nanti teman-teman bisa coba dengan optimasi settingan ya. Dan berikutnya adalah filter news. Nah, filter news itu bisa kita on dan off kan. Pada saat kita lakukan backtest sebetulnya tidak terlalu pengaruh ya filter news ini on atau off gitu, karena backtest itu tidak terpengaruh oleh news ya. Apalagi kita bicara backtest kan menggunakan data yang sudah berlalu, tentunya itu sudah tidak terlalu pengaruh dengan masalah filter news. Tapi untuk realnya teman-teman bisa atur di sini di turn on kalau ingin mengaktifkan. Kemudian ini dalam menit, jadi before news itu misal 15 menit menjelang news ya, atau 30 menit setelah news. Nah, kalau dalam range 15 menit sebelum dan 30 menit setelah itu, AI ini tidak akan melakukan entry posisi, terutama entry posisi pertama kalau filter news ini di-on-kan. Nah, dan news yang punya impact adalah di sini kita bisa pilih ya impactnya ya, dari yang low, medium atau high gitu. Jadi kalau kita pilih low, otomatis artinya
news yang dengan low impact, medium impact, dan high impact juga termasuk. Tapi kalau kita pilihnya high impact, berarti hanya news dengan high impact yang akan dibatasi tradingnya. Kemudian country ini adalah menunjukkan news ini dari negara mana. Misalnya USD berarti dari Amerika, GBP dari Inggris ya, Euro, Kanada, JPY, AUD, dan NZD. Nah, kalau misalnya kita hanya mau fokus pada USD aja, ini bisa dihapus aja. Jadi fokus hanya USD. Seperti itu. Kemudian untuk pengaturan lot size, ini kita bisa turn on untuk auto compound, off ya. Jadi menggunakan fixed lot size. Fixed lot size berarti kita tentukan di sini misalnya mulai dengan 0,01. Tapi kalau kita on, maka akan diikutin dengan perhitungan equity kita. Karena ini termasuk averaging, maka pada open posisi berikutnya biasanya kita melakukan marti. Nah, marti di sini ada pilihan apakah tetap menggunakan marti atau fixed lot. Biasanya sih kita menggunakan martingale ya, menggunakan marti ya. Nah, ini faktor pengalinya standarnya adalah 1.369. Kita bisa coba dengan variasi lain, biasanya ada yang menggunakan 1,5 gitu ya. Tentunya kalau multiplier vektornya makin besar, profitnya bisa lebih besar, juga lebih cepat TP, tapi resikonya juga jadi meningkat. Oke, jadi mungkin kita bisa lakukan optimasi untuk menentukan multiplier vektor yang paling cocok. Kemudian untuk type of lot size-nya, type lot size ini ada dua ya, menggunakan virtual atau menggunakan real order only. Jadi kalau menggunakan virtual ya, pada saat menggunakan posisi martingale tetap memperhitungkan sebelumnya sudah ada posisi virtual ya, jadi posisi virtual pun diperhitungkan. Tapi kalau kita menggunakan real only berarti posisi virtual tidak dihitung, hanya yang menghitung posisi real yang open aja. Oke, ini layer distance adalah jarak satu posisi dengan posisi lain minimal 15 pips. Oke, kemudian start real order. Nah, karena itu ada virtual order, diawali dengan virtual order ya, maka akan open posisi real setelah ada 3 posisi virtual gitu. Dan kita membedakan antara posisi buy dan sell ya. Jadi kita bisa setting nilai startnya untuk buy dan sell bisa berbeda. Di sini saya menggunakan sama-sama 3. Dan maksimum order ini bebas, biasanya ada yang biasanya nentuin 10 gitu ya. Ada yang 15. Kemudian trade on the next candle. Ini karena ini jaraknya kan 15. Jadi ada yang begitu 15 mau buka posisi gitu loh. Nah, itu kita biasanya force gitu. Tapi kalau true itu hanya akan open posisi baru pada saat ada terbentuknya candle baru. Oke, kemudian averaging by signal. Nah, jadi selain ditentukan oleh jarak ya, jarak dan juga candle baru atau tidak, juga ditentukan apakah signalnya sama. Misalnya kita sudah membuka posisi buy. Untuk membuka posisi buy lagi harus ada signal dulu. Signal buy juga harus sama signal buy kalau true. Tapi kalau false itu tidak dipengaruhi oleh signal. Kemudian ini adalah jenis untuk take profit. Jarak take profit ada 25 pips. Nah, jenisnya ada dua, kayak sama seperti yang di lot ya, menggunakan hitungan virtual atau yang real order. Kalau virtual berarti jarak TP ini memperhitungkan semua posisi termasuk posisi virtual, bukan posisi real gitu loh. Jadi antara virtual dan real itu diperhitungkan. Tapi kalau kita menggunakan real berarti hanya posisi real aja yang diperhitungkan untuk menentukan di mana titik TP. Nah, TP ini biasanya kita menggunakan 25 pips dihitung dari harga break even. Nah, break even ini kalau kita menggunakan virtual tentunya berbeda dibandingkan kalau kita menggunakan real order. Kemudian ini trailing stop. Nah, saya rasa ini cukup umum, rata-rata mungkin juga sudah paham. Kemudian ada target profit dalam persen ya, kita bisa tentukan misalnya targetnya 2%. Jadi dari posisi trading yang berjalan itu kita targetkan 2%.
ya. Jadi kita bisa target dalam persen ataupun dalam berapa dolar ya, US dollar. Begitu juga untuk loss bisa dalam persen ataupun dalam dolar. Kemudian ini target harian ya. Jadi kalau ini per trade yang berjalan, misalnya lagi ada beberapa posisi buy, nah total dari semua posisi buy itu menjadi target ya, dalam persen maupun dalam dolar. Begitu juga cut loss ya, ataupun persen maupun dolar gitu. Kalau kita isi 0 artinya ini diabaikan ya, tidak menggunakan. Nah, untuk daily target berarti target yang dihitung dalam satu hari gitu. Jadi posisi yang sudah di close plus posisi yang sedang floating akan menjadi target. Kalau mencapai persentase tertentu, maka dia akan close semua dan berhenti trading dan akan lanjut trading lagi besoknya. Baik untuk target dolar juga bisa, termasuk juga cut loss persen dan cut loss dalam bentuk dolar. Selanjutnya adalah modul untuk trading session. Ini mengatur jam trading. Kalau saya on kan, turn on gitu, berarti saya akan membatasi jam trading, misalnya ini jam 1 sampai jam 23 lewat 10 menit. Ini jam server ya. Jadi ini kalau saya turn on. Jadi kalau saya off berarti tidak membatasi jam trading. Berikutnya ini untuk pengaturan slippage ya, dalam poin dan juga spread juga bisa teman-teman atur. Perhatikan juga brokernya, ada beberapa broker yang memang punya spread yang cukup lebar. Kalau max spread kita terlalu kecil, nanti kesulitan untuk buka posisi. Jadi perhatikan juga, sesuaikanlah dengan kondisi broker. Oke, nah untuk yang lainnya saya pikir itu tidak terlalu masalah. Kode aktivasi ini buat teman-teman yang sudah mau menggunakan drill account, kita ada kode aktivasi untuk mengaktifkan penggunaan EA ini. Nah, ini show virtual ya. Ini mungkin nanti waktu backtest saya bisa jelaskan gitu, bahwa ada informasi-informasi yang nampil di chat ini kita bisa atur untuk ditampilkan atau tidak. Jadi kalau true itu nanti ditampilkan, false itu kita hide dan kita tidak tampilkan. Kita akan coba backtest. Saya start aja. Kita bisa lihat di sini sudah open posisi buy secara virtual ya, sempat naik kemudian turun gitu. Ini posisi virtual. Garis ini menunjukkan harga opennya gitu, dan juga sebagai area break even BEP ya, karena ini masih baru satu posisi dan ini hanya panel menunjukkan pergerakan aja. Dan di sini juga ada informasi sudah ada satu posisi virtual ya, lotnya 0,01 open di harga ini gitu. Oke, ini saya teruskan lagi, kita lihat. Nah, buka lagi posisi sell di sini. Di sini sudah ada informasi untuk sell. Jadi yang sebelah kiri ini adalah informasi untuk buy, yang sebelah kanan ini untuk sell. Dan warnanya juga ini warna apa sih, warna agak pink ya, itu untuk sell, dan yang agak biru ini untuk buy. Di sini kita lihat sudah open posisi sell yang kedua, tapi masih posisinya virtual karena posisi real baru akan di open bila sudah ada 3 posisi virtual sesuai dengan settingan kita kan. Real start real itu di posisi ketiga, jadi ini masih posisi virtual. Kalau kita lihat di trading kita ini belum ada posisi yang terbuka, jadi masih yang terbuka hanya posisi virtual. Nah, karena dia terus naik, yang tadi posisi buy sempat TP ya, dan ini open lagi buy yang lain. Nah, kita lihat ini buy-nya sudah TP ya, jadi tidak ada posisi buy di sini gitu. Tapi sell-nya masih ada 2 posisi yang floating secara virtual. Jadi secara real kita belum ada floating, baru posisi buy aja, posisi sell virtual aja yang floating. Nah, sekarang sudah buka lagi satu posisi virtual, dan ini sudah ada 3 posisi virtual. Oke, yang ketiga ini sudah posisi real. Jadi kita lihat dari warnanya pun juga berbeda ya, agak gelap ya, warna kuningnya agak gelap ya gitu.
Nah, yang ketiga ini sebetulnya sudah open for posisi real. Jadi kalau kita lihat dari informasi ini, yang di sini adalah informasi untuk virtual. Jadi virtual ini sudah floating minus 13,41 dolar ya. Tapi di real, yang di sini ini ada real, kita lihat yang di real. Di real ini sebetulnya dia justru profit. Kenapa? Karena posisi sell ini lagi turun nih di sini nih. Nah, di sini ada posisi real. Sedangkan kalau kita perhatikan sebelumnya itu belum ada open. Ini baru open pertama nih. Oke, open pertama untuk posisi real, tapi secara keseluruhan sudah ada tiga posisi virtual, satu posisi real. Oke, jadi kita lihat di sini, ya. Ini secara virtual dia masih minus ya, tetapi realnya dia sudah profit 1,75 dolar. Ini saya sudah TP ya, bisa lihat dari reportnya. Tuh, sudah bukan TP ya, tapi kena trailing ya, dia sempat trailing, jadi profitnya 7,71 dolar. Nah, kira-kira seperti ini cara kerja dari EA Smart AVG ini ya, gitu. Jadi ini satu konsep yang menarik. Kita bisa mengurangin beberapa floating di awal yang tidak penting gitulah. Nah, entry level yang dimana potensi market reversal tinggi dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi kita lihat di sini hanya dengan satu posisi aja keuntungannya bisa sampai 7,71 dolar. Padahal starting lotnya di sini di settingan kita adalah 0,01. Tapi pada saat open drill di posisi ketiga secara martingale itu sudah mulai dengan 0,02. Kira-kira seperti ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa chat aja. Thank you.